Saudara-saudara, sering kita dengar setiap khutbah Jumat, anallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, untuk berlaku adil, untuk bertindak adil, untuk berbuat baik, untuk berlaku baik, untuk bertindak baik. Saudara-saudara, bagaimana adilnya Rasulullah SAW? Apa kata Nabi? Lau kanat Fatimah bintu Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Apa kata Rasulullah? Andaikan Fatimah putri Muhammad, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh aku potong tangannya. Nabi Muhammad tidak tebang pilih, tajam di atas, tajam di bawah, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Itulah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana adilnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu beliau menjadi khalifah, Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Ketika itu Amr bin As mau bikin masjid, ada rumah orang Yahudi yang menghalangi. Amr bin As ambil uang, wahai Yahudi, aku beli kamu punya rumah. Kata ini Yahudi, wahai gubernur, ini harta satu-satunya, tidak akan aku jual berapapun kamu bayar. Marah Amr bin As. Akhirnya Amr bin As suruh bongkar rumah Yahudi tersebut, kemudian bangun pondasi masjid. Ini Yahudi pergi ke Madinah, dia ingin ngadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Yahudi mengadu, wahai khalifah, aku Yahudi, aku non muslim, aku adalah rakyatmu, aku minta keadilan, rumahku dihancurkan oleh Amr bin As untuk bangun sebuah masjid. Marah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ambil tulang onta, beliau ambil pedangnya, kemudian digaris itu tulang onta kayak huruf alif. Setelah digaris kayak huruf alif, di bawahnya beliau garis, beliau gores dengan garis melintang. Ini kasih kepada Amr bin As. Dibawa, ini Yahudi bawa tulang onta tadi kepada Amr bin As, dikasih itu As, ada di Umar bin Khattab. Ketika Amr bin As lihat, gemetar dia, takut dia. Kata nih Yahudi, wahai bin As, aku tidak pernah melihat engkau ketakutan seperti ini. Apa kata Amr bin As? Ini adalah isyarat dari Umar bin Khattab bahwasanya aku tidak boleh bangga dengan pangkat, tidak boleh bangga dengan jabatan, tidak boleh bangga dengan tahta dan kekuasaan. Kenapa? Karena nantinya aku akan jadi tulang, aku akan jadi mayat, dan hendaknya aku berbuat adil. Kayak ini huruf alif, tajam di atas, tajam di bawah. Kalau aku tidak adil, maka Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan untuk menggorok leherku sebagaimana garis melintang ini. Apa kata Amr bin As? Bongkar pondasi masjid dan bangun lagi rumah ini orang Yahudi. Apa kata Yahudi? Saksikanlah saat ini aku agama Islam. Nah, hadirin sekalian, coba kau lihat bagaimana rahmat lil alaminnya Islam, bagaimana adilnya Islam, sampai-sampai adil hukum seperti itu. Itu kita kalau di Indonesia kebalik. Hukum yang diajarkan oleh Rasulullah, hukum yang diajarkan oleh para sahabat, tidak boleh hukum itu tajam Islam kemudian tumpul kepada non-Islam. Sebaliknya, tidak boleh hukum kepada non-Islam tumpul kepada yang Islam. Kalau di Indonesia kebalik, saudara-saudara, hukum tajam kepada umat Islam, tumpul kepada yang di luar Islam. Jadi Islam aja terus yang salah, yang radikal Islam, yang teroris Islam, ustadz, kiai, habib yang menegur pejabat, yang mengkritik pemerintah, satu persatu ditangkap. Saudara-saudara, hei kalian para polisi, kalian para pejabat, harusnya kalian adil. Kalau ustadz, kiai kalian tangkap gara-gara mengkritik para pejabat, gara-gara mengkritik pemerintah. Kenapa? Berapa banyak di luar sana para orang-orang di luar Islam yang menghina Islam, yang menghina ulama, menghina habaib, menghina kiai. Kenapa tidak kalian tangkap? Bahkan kesannya dilindungi, saudara-saudara. Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, Habib Rizik hijrah ke Makkah, Mabes Polri keluarkan surat buronan, dikeluarkan surat buronan, seakan-akan Habib ini mafia besar, seakan-akan Habib koruptor, seakan-akan Habib bandar narkoba, seakan-akan Habib penjahat besar. Habib Rizik hijrah ke Makkah, kalian keluarkan surat buronan. Kemarin ada orang Cina curi uang negara puluhan triliun, tidak dikeluarkan surat buronan, tidak kalian kejar, tidak kalian tangkap. Kenapa kalian biarkan? Harusnya hukum itu adil, betul. Selalu Islam yang disudutkan. Kamu tahu di Papua sana ada OPM, Organisasi Papua Merdeka. Pemberontak, mereka mau keluar dari NKRI. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh,
berapa banyak polisi yang mereka bunuh, pengkhianat bangsa, mereka bakar bendera merah putih, kurang ajar, biadab, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dituduh teroris oleh polisi. Bahkan polisi tidak sebut mereka teroris, disebutnya apa? KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kenapa tidak disebut teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim, saudara-saudara. Andaikan mereka itu muslim, langsung dituduh teroris. Andaikan mereka bawa bendera la ilaha illallah, langsung dituduh teroris. Andaikan mereka mengeluarkan kalimat Allahu Akbar, langsung dituduh teroris. Oleh karenanya sekarang kalau ada yang bilang kita teroris, kalau dengan kami bela agama Allah, kalau dengan kami menyampaikan kebenaran, kami dituduh teroris. Hei penduduk langit, hei penduduk bumi, saksikanlah kami adalah teroris. Jikalau membela agama Allah, jikalau menyampaikan kebenaran, jikalau melawan kezaliman, kami dibilang radikal, saksikanlah kami adalah kaum radikal. Hukum itu harus adil, betul? Jangan kalian permainkan hukum. Gak boleh tajam di atas tumpul di bawah, tajam di bawah tumpul di atas. Gak boleh miring kanan, gak boleh miring kiri. Oleh karena itu takut kamu, hei Jokowi, insaf kamu, bertobat kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang engkau sakiti adalah para habaib. Tidak ada perkara-perkara yang lebih menyakitkan bagi Rasulullah selain melihat Sayyidatuna Fatimah tersakiti. Tidak ada perkara yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain melihat anak cucunya tersakiti. Jokowi, bertobat kamu kepada Allah, insaf kamu, adil kepada rakyat, sejahterakan kau punya rakyat. Coba kau lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, beliau panggil gubernur semua dipanggil. Beliau sambil dinyalakan sebuah lilin berbicara masalah rakyat, bagaimana keadaan rakyat, bagaimana kemakmuran rakyat, bagaimana kesejahteraan rakyat. Akhirnya setelah selesai dijawab gantian, ini gubernur nanya kepada beliau, wahai khalifah, bagaimana kabarmu, kabar anak istrimu? Sebelum beliau jawab, beliau matikan itu lilin. Habis beliau matikan, baru beliau jawab, alhamdulillah saya baik, anak saya baik, istri saya baik. Jadi gubernur bingung, ketika berbicara masalah rakyat kamu biarkan lilin itu menyala, tapi ketika berbicara masalah pribadi, kenapa kamu matikan itu lilin? Apa jawab beliau? Ini lilin bukan punya saya, ini lilin adalah lilin milik rakyat, sehingga hak dari lilin ini untuk menyala ketika kita berbicara masalah rakyat. Adapun ketika berbicara masalah pribadi, bukan hak dari lilin ini untuk menyala. Aku takut kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena diterangi oleh lilin rakyat untuk membahas berbicara masalah pribadiku. Nyalanya lilin gak mau dikorupsi, bukan lilinnya, nyalanya lilin gak mau dikorupsi. Pejabat sekarang jalanan dikorupsi, betul? Dana kampung dikorupsi, dana desa dikorupsi, dana kota dikorupsi, dana daerah dikorupsi. Pejabat sekarang rata-rata kebanyakan dari partai mana saja, partai apapun, rata-rata sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Iya ibu-ibu, ibu-ibu ya, kalau mau pencalonan butuh sama rakyat, butuh sama masjid, butuh sama musola, butuh sama ustad, butuh sama kiai, butuh sama habaib, butuh sama ibu-ibu. Sebelum jadi keluar masuk gorong-gorong, ada nggak begitu? Sebelum jadi naik turun becak, sebelum jadi berjanji palsu kepada rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji melayani rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur, rakyat mana yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang sejahtera orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Yang susah tambah susah, yang senang tambah sedang. Sembako naik, betul? Listrik naik, betul? BBM naik, betul? Tenaga kerja impor dari asing, betul? Pengangguran semakin banyak, betul? Takut engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layani kau punya rakyat, sejahterakan kau punya rakyat. Lihat Nabi Muhammad SAW, apa galat Aisyah in gamat ala gabrin Nabi, ya man lam yalbisal harir, wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra,
ya man lam yanam 'alal firasyil wathir, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Nabi Muhammad tidur di atas tikar yang kasar. Nabi Muhammad tidak mau senang di atas penderitaan umatnya. Nabi Muhammad tidak mau hidup bahagia di atas kesusahan rakyatnya. Nabi Muhammad tidak mau hidup kaya di atas susah dan miskin rakyatnya. Oleh karena itu, wahai para pejabat, insaf kamu, tobat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangi para ulama, datangi para ustadz, datangi para kiai, minta nasihat dari mereka, minta petunjuk dari mereka. Jangan datengin ustadz, datengin kiai kalau ada maunya doang. Dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, apa kata beliau? Khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebagus-bagusnya pemerintah adalah pemerintah yang mendatangi para ulama. Tapi datengin ulama bukan kalau ada maunya doang. Datengin ulama bukan buat kampanye, tapi datang kepada ulama untuk minta nasihat, untuk minta petunjuk, untuk minta ilmu. Nah, ini sebaik-baiknya pejabat. Sebaliknya, wasyirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Seburuk-buruknya ulama, sebangsat-bangsatnya ulama, sebejat-bejatnya ulama adalah ulama yang mendatangi para pejabat. Kalau ulama dan pejabat untuk ngasih nasihat, untuk ngasih dia ilmu, untuk ngasih dia petunjuk, itu ulama yang bagus. Tapi kalau ada ustadz, yai, habib datengin pejabat untuk berharap sebagian dari pangkatnya, berharap sebagian dari hartanya, untuk jadi penjilat itu pejabat, maka itu adalah sebangsat-bangsat dan seburuk-buruknya ulama. Oleh karena itu, kita doakan mudah-mudahan pejabat kita jadi pejabat yang baik, ulama kita menjadi ulama yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, biasanya ini besok panitia didatengin polisi nanti. Makanya saya harapkan, saya minta kepada polisi, kalau mau teror, kalau mau ancam, jangan ancam dan teror panitia. Kalau mau ancam, kalau mau teror, ancam dan teror saya, Bahar bin Ali bin Smith. Jangan ancam panitia. Sebab biasanya kalau sebelum saya ceramah itu bikin surat perjanjian dulu. Polisi bawa surat, nggak boleh hate speech, ujaran kebencian, nggak boleh intoleran, nggak boleh bahas politik. Kalau polisi mau ngatur-ngatur saya ceramah, jangan saya yang ceramah, suruh polisinya yang naik ceramah di atas panggung. Oleh karena itu, kalau mau teror, kalau mau ancam, jangan teror dan ancam panitia, teror dan ancam saya. Saya Bahar bin Smith, demi Allah, saya lebih memilih mati, lebih memilih di penjara, lebih memilih mati terbunuh karena menyampaikan kebenaran daripada hidup bebas dicintai tetapi menyembunyikan kebenaran. Saudara-saudara, Allahu Akbar. Siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap hancur demi Islam, siap binasa demi NKRI, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, hidup NKRI. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Allahumma nas'aluka khairal as'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa takil mawadhana wa haqqiq imana wa anta maulana fansur 'alal qaumil kafirin, fansur 'alal qaumil kafirin, fansur 'alal qaumil fasikin, fansur 'alal qaumil zalimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.